Kalau misalnya belum ada, kita mulai dulu ke materi ya. Kita review dulu secara keseluruhan, apa namanya, bahasa Rusia tuh kayak gimana, kurang lebihnya di tahap awal itu yang perlu dipelajarin apa aja. Karena kalau misalnya secara keseluruhan, eh, sudah pasti tidak akan cukup 1,5 jam untuk membahas outline dari bahasa Rusia. Ini Dani lagi di asrama ya? Iya Kak, maaf. Gak apa aja. Gitu. Oh ya, tapi sebelum mulai, aku buka dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di Indonesia masih pagi ya, belum siang. Masih jam 10. Di sini juga baru jam 6. Gitu. Nanti untuk apa namanya pertemuan, kan kita ada 2 sesi nih. eh Sesi pertama nanti kita bahas soal bahasa Rusia secara umum dari kulitnya, beberapa mungkin akan dikupas sedikit gitu ya. Nanti di akhir bakal ada kuisnya untuk ngetes apa namanya seberapa jauh eh, daya serap yang dari materi yang disampaikan gitu ya. Terus nanti baru di sesi 2-nya lebih santai ngobrol aja. Jadi untuk yang sesi 2 itu sebenarnya nggak disiapin materinya ya, slide-nya itu hanya untuk biar alur ngobrolnya itu sistematis aja dari awal ke akhir gitu. Jadi nanti untuk yang sesi 2 kalau bisa disiapin dari sekarang pertanyaan-pertanyaannya gitu. Terus ada yang perlu, ada yang belum kenal aku nggak? Takutnya ada yang belum ngeh siapa aku. Udah hafal semua ya? Mungkin sekali lagi aku perkenalin diri, nama aku Alvan, sekarang lagi kuliah di kota Kazan ya. Kalau misalnya dari Moskow tuh nggak terlalu jauh, sekitar 12 jam lah naik kereta, kayak Jakarta Surabaya. Itu kalau misalnya di Rusia deket gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia kan apa namanya Jakarta Surabaya itu jauh banget gitu kayak. Tapi kalau misalnya di Rusia ya Jakarta Surabaya itu deket gitu. Karena kalau misalnya mau naik kereta nekat gitu ya dari Moskow sampai ke ujung timur ya kurang lebih seminggu sampai 10 hari gitu naik kereta. Itu baru jauh lah lumayan gitu. Dan rekor aku paling lama di kereta cuma 2 hari, 2 malam, 2 hari 1 malam lah. Paling lama itu waktu itu pas ada ngajar ke wilayah selatan, wilayah Krasnodar, ngelewatin perbatasan Ukraina waktu itu. 2 hari 1 malam, bolak-balik tuh jadi 4 hari lah di kereta, lumayan gitu. Sebentar, sepertinya kita harus masukkan. Oke. Di sini yang udah hafal huruf Rusia boleh kasih reaction dong. Yang udah bisa baca huruf Rusia ada nggak? Yang udah lancar. Lancar mah enggak Kak. Kalau bisa dikit-dikit. Oh, Rashad udah bisa dikit-dikit. Nanta udah bisa. Terus Andreo gimana Andreo? Wis, Mas Kip udah lancar. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja materinya. Hmm.
Udah kelihatan? Kelihatan nggak kelihatan? Udah masuk ya? Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain di akhir sesi boleh. Nanti kita buka lembar coret-coretan gitu. Pertama untuk bahasa Rusia 101 itu pengantar dan gramatika dasar kurang lebih daftar isinya kayak gini. Pengantar sedikit tentang pendahuluan sama manfaatnya yang paling utama ya biar kita bisa belajar di Rusia gitu ya. Terus nanti tahapan belajarnya kira-kira kemana aja nih selama mungkin 2-3 bulan pertama ketika kita belum nyampe ke Rusia apa yang bisa kita siapin sebenarnya gitu mau lewat apa namanya mentoring mau belajar sendiri nyari-nyari di internet gitu itu kurang lebih sama lah gitu tahapan belajarnya dimulai dari nanti alfabet kosakata dasar terus pelafalannya kayak gimana karena ada apa namanya metode pembacaan di Rusia terkait penekanan dan lain-lain. Terus nanti kita di tengah sesi latihan baca dikit, ada dialog. Terus secara gramatika dasar struktur katanya itu apa aja gitu. Nah, di gramatika dasar biasanya baru ada kata benda, kata kerja sama kata sifat kalau di bahasa Rusia. Baru nanti ke tata bahasa atau gramatika dasarnya terkait 3 jenis kata ini gitu. Ada yang mau ditanyain dulu terkait daftar isinya atau mau ditanggapi atau kita langsung aja lanjut ke Cukup, Kak. materi. Oke. Langsung aja nih, Kak. Eh, oke. Kalau misalnya secara umum dan apa yang aku udah lewatin gitu ya, kurang lebih ini 6 tahapan utama untuk belajar bahasa Rusia dari awal gitu. Nanti setelah ini, setelah sampai ke 6, ya udah tinggal explore sendiri aja mau kemana gitu. Fokus di kuliah kah, explore di industri kah dan lain-lain. Yang pertama, lewat guys, sorry. Tapi sebelum masuk ke situ kita pendahuluan dulu kalau misalnya ada yang belum tahu atau belum ngeh gitu ya, bahasa Rusia ini salah satu bahasa yang masif juga digunakan di seluruh dunia. Penutur aslinya sekitar 150 juta, tapi secara keseluruhan di seluruh dunia itu ada 260 juta penutur, baik dari negara-negara yang mengakui bahasa tersebut sebagai bahasa nasional ataupun yang mempelajari secara mandiri gitu atau lewat lembaga-lembaga gitu. Dan bahasa Rusia merupakan satu dari 6 bahasa resmi PBB. Nah, ini ada fenomena unik di Rusia ketika invasi atau special operation itu berlangsung. Jadi di Rusia itu kan dari lama memang sudah ada event-event internasional ya gitu. Event-event internasional yang ada di Rusia itu diadakan dalam lingkup bahasa Inggris dulunya. Tapi sejak apa namanya ada konflik Ukraina, mereka mulai apa namanya ya mengambil alih lah gitu, memutar balik biar gimana caranya si event-event internasional ini diadainya pakai bahasa Rusia gitu karena mau bagaimanapun bahasa Rusia itu termasuk satu dari 6 bahasa PBB. Jadi ketika ada apa namanya judul acara konferensi internasional di Rusia, nah itu jangan terlalu berharap bahwa kata atau bahasa pengantarnya akan lebih banyak digunakan dalam bahasa Inggris gitu. Enggak juga, karena nah itu tadi Rusia mungkin ingin mengembalikan kejayaannya lewat penggunaan bahasa biar si powernya ini lebih kesebar gitu ya. Karena kalau misalnya orang dulu kan pernah bilang gitu ya, ketika kita ingin menguasai suatu kaum, kita menguasai bahasanya atau dalam versi kebalikannya ya kita bikin mereka paham bahasa kita biar apa yang kita pengen mereka tahu dan mereka bisa ngelakuin itu gitu.
manfaat mempelajari bahasa Rusia udah pasti gitu ya, karena kita mau belajar ke Rusia, akses ke pendidikan gitu. Kalau misalnya nggak ada pembelajaran terkait bahasa Rusia ya kita akan stuck gitu untuk pembelajaran nanti di perkuliahan. Dan karir internasional secara internasional ya, sebagai kita sebagai warga negara Indonesia itu juga sangat membuka kesempatan gitu untuk mencari peluang baru, baik peluang karir, peluang bisnis ataupun politik bahkan. Peluang bisnis dan ekonomi ada nggak? Ada, alhamdulillah aku sekarang lagi pegang satu dua project lah gitu ya, yang jadi sumber pendapatan juga ongoing gitu. Jadi orang Rusia sangat terbuka untuk orang-orang yang memang berkeinginan dan mengusahakan integritasnya gitu. Selain itu, untuk yang ingin memahami budaya atau kultur Rusia lebih mendalam juga itu sangat bermanfaat karena apa namanya beberapa lingkup penelitian Rusia itu kadang dikemas secara historis gitu. Jadi bukan cuma terkait bahasa, bukan cuma terkait sosiologi, antropologi dan lain-lain, tapi secara teknologi, pengembangan teknologi itu juga semuanya bisa dikemas dalam bentuk sejarah sama Rusia gitu. Dan selanjutnya terakhir ya kemudahan bepergian dan komunikasi. Ketika kita udah sampai di Rusia, eh, ya mostly mereka pakai bahasanya Rusia gitu. Ibarat kata mungkin sekitar 5-10% doang dari mereka yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar gitu. Dan itu cukup sulit menemukannya secara real. Karena ya kalau misalnya dibandingin sama Indonesia yang 280 juta, anggapannya 10%-nya bisa lancar bahasa Inggris ceplas-ceplos gitu ya, itu udah ada 28 juta. Tapi kalau misalnya orang Rusia yang 150 juta ya cuma 50%-nya orang Indonesia gitu. Jadi akan sangat sulit. Apalagi ini populasinya dibandingkan dengan di negara mereka sendiri gitu ya, 5%. Kalau misalnya kita orang Indonesia di Rusia bisa bahasa Inggris ya suatu hal yang wajar gitu. Tuh. Masuk lagi ke tahapan belajar bahasa Rusia. Pertama nanti akan pengenalan dasar gitu ya, terkait huruf, cara baca dan lain-lain. Terus baru masuk ke struktur katanya, ada kata sifat, kata benda, kata kerja dan lain-lain. Itu nanti di tingkatan selanjutnya sebenarnya ada kata keterangan, ada kata ganti kepemilikan dan lain-lain. Terus juga ada pembuatan kalimat dasar. Kalau misalnya udah bisa lah satu dua gitu kan. Habis itu udah bisa baca satu dua kalimat, satu dua dialog. Coba bikin kalimat dasarnya, coba bikin dialog dasarnya pakai kosakata yang udah dipelajari. Habis itu kalau misalnya udah sekalian dipelajari tata bahasanya sambil dibenerin juga kaidah pembuatan kalimatnya gitu, kaidah penulisannya gitu secara bertahap terus menerus gitu. Jadi nggak perlu takut untuk salah gitu ya. Kalau misalnya di bahasa Rusia karena semua orang pasti salah di bahasa Rusia. Terus yang kelima kalau misalnya udah bisa lancar baca tulis boleh lanjut ke mendengar atau berbicara gitu. Tapi ada juga yang dari awal mereka dipush untuk mendengar dan berbicara itu juga banyak gitu. Karena memang ketika kita memaksa diri untuk mendengar dan membicarakannya kembali itu cukup apa namanya melatih kemampuan lah ya secara kognitif. Cuman masalahnya di bahasa Rusia itu ada perbedaan antara penulisan sama pengucapan. Makanya itu salah satu dasar kenapa kalau aku pribadi lebih apa namanya lebih cocok untuk nulis dulu gitu sedikit-sedikit. Baru nanti pemahaman budaya kita interestnya kemana dan menggali lebih dalam ke arah sana gitu. Nah, terus terkait alfabet di bahasa Rusia kan dia pakai eh, Kiril atau Sirilik terdiri dari 33 huruf. Di sini aku ada penggolongan aja yang mirip dengan alfabet Latin, yang
ada di alfabet Latin tapi pengucapannya berbeda, ada yang tidak ada di alfabet Latin dan apa namanya fungsi-fungsi khusus yang ada di alfabet Kiril gitu ya. Tapi kalau misalnya mau detailnya yang berurutan dari A sampai Y itu nanti bisa dicek di dokumen yang teks satu yang udah aku kirim ke grup gitu. Di sini ada yang masih belum lancar nggak baca huruf alfabet Rusia yang 33. Dan dia belum lancar. Belum nggak, belum. Yang paling susah di mana? Aduh, Eh, atau belum eh, sama sekali? udah mulai sih Kak, cuma apa? eh, belum ngerti tanda keras sama tanda lunak aja. Oh, oke. Kalau yang lain apa keluhannya sama di tanda keras tanda lunak? Ada yang sama juga nggak tanda keras tanda lunak bingung? Kalau aku lebih ke anunya sih kak apa yang A itu yang apa kadang-kadang baca O sama A itu saya masih belum belum tahu kak cara bedainnya gimana gitu kak. Oh ya, berarti Sama sih tadi Kak, di kalau aku tanda di keras tanda lunak. tanda keras tanda lunak sama eh, huruf O dibaca A ya. Iya, Itu nanti ada materi setelah ini. Kalau misalnya O dibaca A. Cuma kalau misalnya terkait huruf untuk tanda keras tanda lunak ini ada deskripsinya sedikit lah ya. Tanda keras itu bakal kayak gimana, tanda lunak itu bakal kayak gimana. Jadi kalau misalnya apa namanya tanda keras itu dia biasanya misal namanya adalah azam gitu ya. Nah, orang Rusia kalau misalnya ditulisnya cuma azam, azam, itu nanti mereka masukin huruf A-nya ke Z gitu, azam. Nah, tapi biasanya orang-orang yang punya nama azam itu akan ngasih tanda keras setelah huruf A pertama. Jadi azam. Itu salah satu fungsi dari tanda keras. Jadi kalau misalnya di apa namanya di bahasa Indonesia kurang lebih kayak tanda petik satu lah gitu si tanda keras ini. Misal kayak Al-Quran gitu. Nah setelah R itu nanti ada tanda keras kurang lebih kayak gitu. Walaupun nanti kalau misalnya di bahasa Rusia Al-Quran itu nggak pakai tanda keras. Dia pakainya ya udah Quran gitu doang. Kalau misalnya di bahasa Rusia gitu. Itu untuk tanda keras. Terus apa lagi ya? Biasanya memang kayak gitu sih, memisahkan huruf vokal sebelum huruf apa namanya konsonan gitu. Jadi ada huruf vokal dulu, tanda keras baru konsonan. Biasanya gitu. Nah kalau misalnya yang tanda lunak itu antara konsonan ketemu konsonan atau konsonan ketemu vokal gitu. Misal namaku Alvan. Kalau misalnya ditulis ALFAN, orang-orang cuma bakal manggil Alvan gitu, Alvan. Tapi kalau misalnya setelah huruf L-nya, kebayang nggak sih? Sebentar, kita coba buka drawboard deh. Drawboard. Aku coba buka drawboard dulu biar enak coret-coretannya. Ini tadi mau pakai yang ini cuman ada yang rusak. Oh, udah deh. Udah aman. Di sini. Misal ada namanya tadi ya kalau misalnya untuk yang apa namanya tanda keras atau twirdisnak itu biasanya namanya adalah azam. Jadi dia setelah A ada twirdisnak dulu atau tanda keras untuk memisahkan dengan huruf konsonan setelahnya gitu.
Tapi kalau misalnya yang Miyakisnak atau tanda lunak itu biasa dipakai di namaku. Namaku kan Alvan. Nah, tapi kalau misalnya aku cuma bilang Alvan, mereka nggak ngeh ada huruf apa aja di sini gitu. Nah, makanya aku biasanya kalau ngomong jadinya al, L-nya ditahan dulu, baru ngomong fan. Al, fan gitu. Ada Miyakisnak di sini jadinya AL dimasukin dulu huruf L-nya gitu kan. Al, fan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Penggunaan Perbedaan penggunaan antara Yordisnak atau tanda keras yang menghambat pelafalan dengan Miyakisnak yang melembutkan konsonan gitu. Udah kebayang belum? Belum sebenarnya Kak. Sebentar. Sudah, Pak. Ada lagi misalnya, ada lagi kata di bahasa Rusia itu kan dver. Dver itu pintu. Nah, di sini ada Miyakisnak, nanti dibacanya dver. R-nya masuk gitu, melunak. Cuman memang untuk Miyakisnak sama Twirdisnak ini nggak bisa dalam satu pertemuan gitu. Aku akuin juga dulu kayak mau nggak mau harus sambil jalan karena kalau misalnya kita numpuk di satu pertemuan itu susah nangkapnya. Tapi perlahan-lahan setiap nemu, pokoknya nanti apa ya? Kalau misalnya aku pribadi untuk Twirdisnak sama Miyakisnak itu ditandain aja setiap belajar kalau misalnya ketemu kata-kata yang ada Fjordisnaknya atau Miyakisnaknya coba dicatat disalin gitu. Nah, terus nanti coba didengerin ke entah itu Yandex Translate atau Google Translate. Better lah Yandex Translate sih untuk ngecek pelafalannya kayak gimana gitu. Itu untuk huruf yang paling banyak PR-nya memang. Terus juga eh, tapi kalau misalnya secara definisinya udah paham atau belum? Maksudnya secara praktek kan emang masih butuh waktu nih. Secara definisi dari contoh yang tadi dikasih udah paham atau belum? Sudah. Paham nggak? Untuk yang tadi dikasih contohnya udah paham. Oke. Terus selain itu, selain dua ini, biasanya yang PR itu yang di sini nih, yang mirip-mirip tapi penyebutannya beda. Ini V paling sering ketuker, terus M. Tapi kalau misalnya N ini biasanya bukan ketuker pas di Rusia, tapi pas pulang ke Indonesia ngelihat huruf H bacanya N gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu. P juga sama gitu. P dibacanya R di Rusia kan. Gitu. Tapi sisanya udah lebih gampang. Huruf-huruf ini yang biasanya lebih banyak ketuker-tuker. Karena di Kiril ada, di Latin ada gitu. Udah ini. Oke. Lanjutnya ada kata dasar. Ini tiga kata ajaib dulu, tiga kata paling utama untuk dipakai di Rusia. Kosakata dasarnya. Pertama ada yang pakai maaf, ada yang tolong, dan ada yang terima kasih. Ini kosakata dasar yang perlu dihafal lah seenggaknya. Dua slide ini kosakata dasar untuk maaf, tolong, terima kasih, dan sapaan dan beberapa kosakata lainnya yang akan sangat membantu di ketika kita masih belum belajar bahasa Rusia gitu. Dihafal aja yang ini. Nggak usah apa, nggak usah nunggu kita bisa baca dulu. Ini kan nanti ada apa namanya ada cara bacanya ya di sini. Ini tulisan bahasa Rusianya, ini cara bacanya, dan ini artinya gitu. Ini nanti dihafal aja. Kalau misalnya untuk kosakata dasar itu.
Pertama untuk kata maaf itu ada извините. Terus ini untuk yang formal ya, misalnya kayak kita telat datang ke kelas, nanti kita bilangnya извините. Maaf, saya datang terlambat. извините, ya опаздывать gitu. Ya опоздал gitu. извините, что я опоздал. Atau pakai простите, ini juga apa namanya? Minta maaf sama kayak извините, tapi lebih ke turun lah derajatnya gitu. Kalau misalnya Indonesia itu kayak yang paling tinggi, lebih tinggi daripada prestisnya gitu, lebih lebih halus bahasanya gitu. Kalau misalnya mau ngomong ke yang lebih tua tapi nggak terlalu kaku gitu ya, kesannya pakainya prestige. Tapi kalau misalnya memang lagi di kelas yang strict pakainya Indonesia gitu. Kalau misalnya di jalan gitu ya kesenggol orang tua gitu, nggak apa-apa bilangnya prestige ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya C-nya dihapus gitu ya, cuman prosti doang, itu maaf tapi informal gitu. Kalau misalnya di kata-kata sini, gitu. Ini untuk kata maaf, nanti juga ada lagi sebenarnya ya, ada lagi rasio, ini. Nah, ini juga nanti apa namanya? Diartikan sebagai saya minta maaf, saya mohon ampunannya gitu. Terus untuk kata yang kedua, tolong, itu bisa pakai pajaliста. Kalau misalnya ngafalin bisa pakai pojaluista, tapi kalau misalnya udah lancar bacanya, nanti pakainya pajalista. Karena di sini udah lininya, penekanannya. Yang tadi sempat dibilang tuh, oh tapi dibaca A. Nah, itu adanya di sini nih. Hurufnya O, tapi dibacanya A. Gitu. Ini aku kecepatan nggak ngebawain materinya? Ada yang ngerasa ketinggalan nggak? Nggak apa-apa. Raise hand atau unmute aja. Kalau misalnya ada yang ngerasa kecepatan. Aman kan? Aman, Kak. Aman, Mbak. Oke. Terus selain dari Pajalista untuk kata tolong itu ada lagi Butse Dobre. Butse Dobre. Nah ini ada lagi nih Mikisnak Butse. Jadi kayak D-nya itu ditahan dulu gitu, dilunakin. Butse, Butse Dobre. Gitu. Butse Dobre. Gitu. Jadi eh, jadi kalau misalnya arti langsungnya ya jadilah baik gitu. Kalau misalnya Butsidari arti langsungnya adalah jadilah baik. Tapi kalau misalnya di bahasa Rusia konteksnya nanti artinya memohon, mohon untuk bla 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 gitu. Terus untuk kata yang ketiga terima kasih itu intinya ada di sini ya spasiba. Ini lagi huruf O dibaca A spasiba, di sini juga spasiba, di sini juga spasiba. Bedanya cuman di ini nggak ada tambahannya, di sini ada balsoye, di sini ada agronoye. Bedanya apa? Kalau misalnya nggak ada apa-apa, itu biasanya untuk hal-hal biasa aja. Misal kayak apa namanya? Kita dikasih coklat, kita dikasih permen gitu, bilang spasiba. Tapi kalau misalnya bakso spasiba itu terima kasih banyak gitu ya. Misal kayak hmm, kita diundang makan, kita diajak ke event gitu-gitu. Itu nanti bakso spasiba. Tapi kalau misalnya Agramnoye, entah itu kita dibantu di katrol nilainya sama dosen atau misalnya kita apa namanya dikasih kesempatan untuk hadir di konferensi gitu sama dosen. Itu nanti bisa bilang Agramnoye spasiba gitu.
tingkat tertinggi dari kata spasiba, agreement spasiba tuh. Nah, tapi eh, selain dari spasiba ada lagi. Nah, kalau misalnya tadi di kata maaf itu ada prasyu prasyinia, ini sebenarnya kata kerja ya. Saya memohon ampunanmu gitu, ampunan Anda. Nah, ini juga pakai kata kerja nih yang ini. Blagadariuvas. Itu saya berterima kasih, saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Anda, Blagadariuvas. Gitu. Untuk tiga kata ini. Ada yang mau screenshot dulu, tapi nanti PPT-nya di-share sih. Bisa. PPT-nya mau di-share yang bersih atau yang udah dicoret-coret? Yang coret-coret tadi kayaknya nggak apa. Yang dicoret-coret. Oke. Terus selanjutnya ada kosakata dasar. Lainnya yaitu sapaan gitu ya. Ini ada yang pertama ada Zlazwitz ya. Eh, Kalau misalnya kita baru nyampe ke Rusia gitu ya, bilangnya Zlazwitz ya. Terus kalau misalnya udah mulai lama, itu jadinya Zlazwitz ya. U-nya hilang gitu ya. U-nya hilang, Zlazwitz ya. U-nya hilang. Tapi kalau misalnya udah lama banget gitu, nanti jadinya segini doang nih. Ininya hilang tengah-tengahnya. Zlazwitz ya. Gitu. Cara kita ngomong, cara kita baca. Karena orang lokal ya biasanya gitu. Zlazwitz ya. Tengah-tengahnya si vui-nya ini nggak dibaca. Kecuali lagi di acara formal gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang lebih tua, ya udah cuman bilang, tapi nggak di acara formal gitu ya. Misal ngelewatin satpam asrama lah atau ketemu dosen pembimbing lah gitu, tapi nggak lagi di acara formal, nggak lagi di konferensi, nggak lagi di event-event, ya pakainya segelas aja gitu. Si tengah-tengahnya ini nggak dibaca kalau misalnya biasanya tuh. Itu untuk yang formal. Tapi kalau misalnya ke teman, gampangnya gimana? Sama kayak yang tadi Izunice sama Plastice, C-nya hapus aja. Kalau misalnya C-nya dihapus, nanti di jadinya dia untuk teman sebaya gitu. Zgaswui untuk kamu gitu ya ibaratnya. Tapi kalau misalnya ada IC-nya itu untuk Anda. Makanya kenapa kalau misalnya bingung ya, ya udah C-nya aja hapus. Untuk awalan ya, hack-hack awal sebelum belajar lebih dalam nanti terkait jenis kata dan lain-lain. Terus selain slash switch-nya ada lagi Privyet, ini yang paling umum gitu ya. Privyet, hai yang informal, terus Dobroye, ini semuanya itu artinya adalah selamat. Dobri, itu sebenarnya baik ya, baik selamat gitu. Putra pagi, Jin apa namanya? Jam siang, becer, sore atau malam gitu. Evening lah kalau misalnya di bahasa Inggris. Terus kalau misalnya artinya sama-sama selamat, kenapa ini ada yang akhirannya oye, kenapa ini ada yang akhirannya ei gitu ya. Itu nanti dibahas di agak ke sana dikit setelah kita tahu struktur kata gitu. Terus yang kalau misalnya yang satu lagi baru spokojной ночи untuk good night atau selamat tidur. Karena good night biasanya dipakai untuk pengantar tidur. Atau misalnya juga ada Dobry Noche gitu. Untuk misal kita menyapa seseorang di tengah malam jam 12 jam 1 gitu. Itu nanti pakainya Dobry Noche gitu. Terus apa namanya? Ketika kita berpisah itu tadi pas ketemu gitu ya.
jelas Witcher sampai Double Witcher. Ini untuk tidur. Terus kalau misalnya mau pisah itu pakainya das Vidania. Sampai jumpa lagi. Nanti ini sweet gitu ya, bertemu gitu, berjumpa. Dan itu nanti ada banyak variannya. Sama kayak Dobry yang belakangnya banyak macamnya, ada Ultra, ada Gen, ada Witcher gitu ya. Nah, di awalan do ini juga nanti banyak akhirannya gitu, macam-macam. Karena do itu artinya sampai, maka kita juga bisa bilang eh, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi, atau sampai ketemu lagi nanti hari Jumat gitu. Itu bisa banyak variannya. Misal kayak do bestreci itu sampai bertemu lagi. Terus ada lagi do poni gel nikah misalnya. Poni gel nikah. Di sini ada Bekisna. Poni gel nikah itu sampai berjumpa lagi hari Senin gitu. Dan ya namanya kalau misalnya di sini bisa pakai kata hari Senin ya hari-hari lainnya juga bisa dipakai gitu. Misal kita aku sama siapa nih? Daniel gitu ya ketemu hari ini dan kita udah nge-planning untuk ketemu lagi hari Selasa gitu ya. Ya udah nanti tinggal pakai do terus hari Selasa belakang. Tapi nanti di sini akan ada gramatika di akhir. Gramatika bahasa Rusia. Tapi itu nanti. Terus yang terakhir ketika kita berpisah paling gampang pakainya paka. Paka-paka gitu. Dan udah informal. Dan untuk apa ya kata yang paling umum ketika kita berpisah entah itu sama kolega kerja terus apa namanya sama dosen sama orang-orang yang nggak kita kenal secara pribadi itu pakainya anda sudahnya gitu. Nanti ada lagi banyak variasinya ada yang Harashivodnya apa namanya. Semoga harimu baik gitu ya Harashivodnya semoga hari anda baik itu juga ada yang pakai kayak gitu ketika kita apa namanya pisah gitu ya. Terus kosakata lainnya yang dasarnya ada the atau ya, niat, tidak, хорошо. Dibacanya хорошо, плохо. Dibacanya плохо, можно. Dibacanya можно. Eh, нельзя. Я не понимаю. Ini kayak di sini. Sini paling. Ya ini panimayu. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Nah, ini nanti kosakata yang ini kalau bisa dihafal aja. Lumayan lah ya. Berapa tuh? 20, 30 lah. Eh, ini kayak have a good day. Kalau misalnya di bahasa Inggris. Have a good day. Eh, see you on Monday. Kalau misalnya yang pakai dokonijal juga. Itu macam-macamnya banyak.
Terus, nah ini adalah alasan kenapa tadi ada yang O itu dibaca A. Di sini ada di spill. Karena apa? Karena adanya udaranya di dalam bahasa Rusia. Atau kalau misalnya dalam tulisan bahasa Rusianya itu kayak gini. Aku pakai tulisan ketik deh. Udah, le, ni, ye. Itu penekanan atau tekanan gitu. Apa itu udaranya? Penekanan pada suku kata tertentu dalam sebuah kata. Jadi aturannya adalah dalam satu kata hanya ada satu udara ini. Ini hukum. Dalam satu kata hanya ada satu udara ini. Misal tadi gitu ya, di kata-kata sebelumnya. Di kata harasho gitu ya. Kita tarik ke bawah. Harasho. Nah, ini udara ininya biasanya ditandain kayak gini. Ada tanda petik di atas huruf. Kalau misalnya masih pakai buku-buku awal gitu. Ketika kita masuk Potluck, itu biasanya ditulis tuh, dicantumin dari ininya di atas huruf-huruf tertentu. Kayak misalkan Harasho ini kan ada tiga suku kata ya, ada Ho, ada Ro, ada Sho. Nah, tapi dalam satu kata cuma bisa satu dari ini, itu hukumnya gitu. Dan udara ini yang jatuh ke O yang terakhir. Maka ketika O tidak mendapat udara ini ya, hukumnya dibaca jadi A gitu. O dibaca jadi A ketika tidak dapat udara ini ya. Makanya kenapa yang tulisannya Horosho tidak dibaca Horosho, tapi dibaca Harasho. Itu untuk udara ini. Kenapa penting? Karena itu nanti akan membedakan pengertian atau pemaknaan katanya gitu. Misal di sini ada kata tulisannya sama zamuk, sama-sama zamuk gitu ya. Tapi yang satu karena udaranya di A dan O ketika nggak dikasih udara ini maka dibacanya A kan. Yang tadinya zamok tulisannya jadinya dibaca zamak. Nah ini cara bacanya dulu ya. Nah kalau misalnya dibacanya zamak artinya adalah kastil. Tapi kalau misalnya dibacanya zamok nanti artinya adalah gembok. Gitu. Jadi ini kenapa ada O yang dibaca A, nanti ada Y dibaca I gitu ya. Lengkapnya nanti kurang lebih O jadinya dibaca A, Y jadinya dibaca I, iya juga jadinya dibaca I. Gitu. Itu untuk udara ini. Dan itu juga nanti membantu kita ketika kita memperlancar bahasanya. Gitu. Ketika kita lagi latihan ngomong, lagi apa namanya, dalam gramatika gitu ya, itu akan ada yang berubah-berubah tuh. Misalnya, hmm, apa ya? Misal ada suatu kata gitu ya, babi bu lah. Nah, ketika katanya berupa kata dasar babi bu, itu udaranya atau penekanannya ada di u gitu. Nah, tapi ketika dia diterapkan suatu grammar di dalam bahasa Rusia, maka udaranya berubah ke a gitu, babi bu. Tapi udaranya pindah gitu. Diberikan grammar hukum tiga. Nah, udaranya ini bisa bisa dipindah gitu.
Nah, ketika kita menentukan ini grammarnya apa, udah ini itu juga akan ikut pindah. Cara bacanya gimana? Kalau misalnya biasanya eh, cara baca udaranya itu sesuai dengan apa yang ditulis gitu. Kalau misalnya yang terdapat udaranya adalah oh ya, O-nya tetap, tapi sisanya baru tuh dilibas. O-nya jadi A, Y jadi I, Y-nya jadi I. Misal apa lagi ya? Tapi ada nggak huruf-huruf yang seakan-akan kebal udaranya ya? Ada. Misal ini kan dari namanya sendiri deh udaranya. Ini dibaca E, ini dibaca E. Kalau misalnya ikutin aturannya udaranya, harusnya kan cuma satu E yang dibaca E. Dan satunya lagi akan melebur nih, sesuai sama hukum ini, E yang satu. Kalau misalnya udaranya ada di sini, berarti di sini dibaca I. Tapi kalau misalnya udaranya di sini, yang ini dibaca I, itu nanti ada di kelas-kelas nanti. Ada yang akan tetap bertahan sebagai huruf atau pengucapannya sama seperti yang ditulis, walaupun dia nggak dapat udara ini. Itu biasanya, dan penggunaan udara ini biasanya dibacanya mengayun lah gitu. Harasho, harasho. Gitu. Jadi penekanannya ada di O, harasho. Gitu. Ketika di sini ada udara ininya, maka bilangnya harasho gitu. Oh, yang terakhirnya yang diayun dan agak panjang. Kalau misalnya lagi latihan di awal-awal. Tapi kalau misalnya udah ngomong biasa lancar gitu, eh, yang jadi perhatian adalah yang ininya nih akan mengubah makna kata, bisa ketukar artinya. Orang-orang kayak apa namanya, lu nggak benar gitu ngasih udah nya harusnya di sini gitu. Itu nanti akan ya biasa gitu. Dibilang kayak gitu. Sambil belajar. Nah ini makanya kenapa kita sebenarnya cukup penting untuk datang ke Rusia biar ya sering-sering dengar penutur asli ngomongnya kayak gimana gitu. Dan di kamus biasanya ada, atau misalnya bisa dicari di Google itu gede udah raining. Nah, tulis aja di Google gede udah rainingnya katanya apa gitu. Nanti dia yang ngasih tahu, oh Harasho udah rainingnya di akhir gitu. Kata Zamok ada dua nih, ada yang di awal, ada yang di akhir. Sama nanti disambil sama latihan yang teratur. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu atau ditanggapi sampai sini? Ada yang pusing nggak? Pusing karena tidak tahu apa yang dibahas. Daniel gimana? Paham nggak? Siap. Asyad, baik Laila udah selesai. Tadi lagi itu ya. Udah Kak. Materinya bisa dipahamin atau kamu memang sudah menguasai materi yang ini? Mungkin kalau awal sih mungkin, tapi sejauh ini aman sih, emang cuman tadi ketinggalan di awal-awal aja, tapi nanti insya Allah bisa lihat ininya, rekam layarnya lagi. Mhm. Yang lain-lain, Di Andrew.
Lagi standby atau enggak? Hmm, Aku aman sih, Kak. hmm. Mas Kikip aman? Intan yang IDN ide siapa? Intan standby enggak? Rehan Alfikri aman Mas? Pay standby enggak? Halo, standby. Aman materinya atau udah bisa? Aman-aman. Oke. Kalau gitu aku mau minta tolong volunteer 4 orang. Oh, oke Intan. 4 orang dua-dua siapa dulu nih? Kita latihan baca. Yang pertama pakai yang dialog ini, yang kedua pakai dialog yang ini. Siapa yang mau duluan? Saya sama Nanta kak. Oh boleh. Kalian sepondok ya? Iya Kelas kak, sama. betul sekali. Oh. Ini orangnya di sebelah nggak nyalain kamera kak, gimana kak? Ya udah frame aja satu sekali ya. Ayo boleh. Yang Oke, pertama siap. dulu, yang Ivan sama Olga. Eh, Dabro Utro, Kak Dela, Доброе утро, хорошо. А у вас? eh, Toje, Toje apa ya? Тоже Aha. хорошо. Oh, Toje Horosho, Spasiba, Poka. Aha. Пока. Raka. Oke mantap. Mantap udah jago bahasa Rusianya. Enggak terlalu, Kak. Bacanya udah lancar. Ya, ini simpel aja apa namanya teks dialognya gitu. Dobro Utra. Nah, di sini ada udah ini di sini Utra, O-nya dibaca A gitu ya. Selamat pagi, Kak Dela. Oh ya, Kak Dela tadi belum masuk ya di kosakata. Apa kabar? Dobro Utra, selamat pagi. Хорошо, baik. Aku Vas. Ini kalau Anda, aku jelasin langsung artinya dulu aja ya. Ini masuk grammar soalnya. Kalau Anda baik juga gitu. Toja artinya juga. Toja artinya juga. Toja хорошо. Baik juga. Tuh, spasiba. Spasiba. Ini dibaca apakah. Gitu. Eh, spasiba tuh di apa ya? Ah, terus apakah gitu. Dadah, dadah. Itu untuk yang teks pertama. Ada kosakata baru di Capdella sama Uvas sama Toja. Gitu. Terus untuk yang teks kedua, oh iya nggak apa-apa Diandro. Dialog kedua siapa yang mau baca? Boleh nih, baik sama Faye. Aku coba tuh yang itunya, yang apa tuh Apa? namanya? Dobry Fisher? Ya, Dobry Becer. Siapa yang mau jadi Anna? Ini Anna sama Peter. Siapa yang jadi Anna?
Baik atau Faye? Pay pay aja pay. Faye jadi Ana. Ngelihat panjang soalnya. Iya panjang. Aduh aku belum terlalu hafal hurufnya. Ayo boleh Faye. Jadi Ana. Yang Ana yang aku. Iya, Ana Faye. Dobry Feature, Hmm. Kakvash dan Prosho. Mhm. Dobby Fisher. Ah itu apa ya? Ini ploha, Loba, ploha. Ploha. Terus Apa tuh? setelahnya, Ogromnoye Spasiba za pomoc sebentar. Sigurd Tadi baik belum? Yang kata terakhir ini apa? belum. Dibacanya? Yang Iya kayak apa itu? huruf, yang kayak huruf Y dibaca U, C dibaca S, T tetap. Yang kayak gini dibaca L. Nah, Oh, us, usta, us, tal. Ada L di ustal. bawah. Nah, ayo lanjut V. Ogromnoye Spasiba za pomoc Sigurdnya. Mhm. Spokojnej noci. Spokojnej nocy. Lanjut. Pezalusya itu apa ya kayak yang itu? Maaf aku belum ini Yang banget. ini, Ya. yang ini dibaca P, yang ini dibaca Y, sisanya oh H dibaca N. Coba jadinya spo, koi, noi. Nah, no ini dibaca C. No, ci. Oh, spokojnya naci naci. No, sebenarnya Naci. noci. Mantap. Ini emang agak susah, jadi tenang aja. Pertama, Oh ya, Kak. Insya Allah. mantap. Pertama, double feature. Di sini ada huruf C, dibaca C ya. Sebenarnya bukan, kalau misalnya nanti di buku-buku itu pakainya kurung siku. C. Cara baca dipakainya kurung siku. Добрый вечер. Как ваш день? Как ваш день? Прошел. Aku ketukar-tukar sama tulisan Rusia, maaf ya. Pрошел. Как ваш день прошел? Nah, ini ada huruf yo. Как ваш день прошел? Добрый вечер, selamat malam. Как ваш день прошел? Artinya, bagaimana hari Anda? Eh, Anda. Atau kalau misalnya bahasa Inggris lebih enak. How was your day?
Nah, bahasa Inggris terjemahinnya lebih enak. Dobry večer, selamat malam, gitu. Dibalas kan? Kan ditanya gimana hari Anda gitu. Dibalasnya ploha. Ploha artinya buruk. Ini agak dihapus deh. Ploha artinya buruk. Postal artinya lelah. Saya sudah lelah gitu. Atau saya sudah capek. Buruk, saya kecapean gitu. Buruk, saya kelelahan gitu. Terus dibalas sama anak gitu kan. Огромное спасибо за помощь. За помощь сегодня. Nah ini juga aku aja sendiri masih suka ketukar gitu. Dari ini yang mana. Jadi santai aja. Огромное спасибо за помощь сегодня. Ini огромное спасибо tadi udah ya. Terima kasih sebesar-besarnya. Za itu di sini artinya untuk. Pomos pertolongan. Aku bikin di bawah aja. Untuk pomos ya buatnya. Pomos bantuan atau pertolongan. Terus sebutnya eh hari ini. Terima kasih untuk bantuannya atau pertolongannya hari ini gitu. Spokojной noci, selamat tidur. Peter bilang, Pajolista, sama-sama. Nah, Pajolista itu ada dua kan artinya. Pajolista bisa artinya permisi atau tolong. Bisa juga artinya sama-sama. Nah, di sini pakainya yang sama-sama. Dibalas sama Peter. Spokojnej noci. Jadi kemungkinan si Anna sama Peter ini adalah anggaplah suami istri gitu ya. Hari ini lagi mau seharian ini mereka beresin rumah gitu. Dan Peter diminta untuk ngangkat-ngangkat barang gitu, ngangkat-ngangkat perabotan. Terus pas sudah selesai beres-beres, terus ditanyalah sama si anak, gimana tadi harinya gitu. Gila, capek banget gitu kan. Si Peter bilang, oh enggak ya. Mm-mm. Gila capek banget gitu. Terus sama si Ana tuh dibilang, makasih banyak ya untuk bantuannya hari ini. Selamat tidur gitu. Iya sama-sama, selamat tidur juga. Nah tapi ini bukan suami istri karena di sini dia pakainya vas gitu. Dia pakainya anda karena kalau misalnya suami istri dia nggak bakal pakai vas. Jadi kemungkinan besarnya dia kolega. Ada yang mau ditanyain dari dialog ini? Ada yang mesti dipusingin artinya atau cara bacanya, hurufnya, Aku aman, Kak. aman ya? Oh iya, karena tadi ada kata prasol, ini kita sedikit balik ke udareni. Nah, udareni itu kan tadi dibilang ya, dalam satu kata hanya ada satu udareni. Dan kalau ada huruf yo, maka dia dapat udareni. Paling enak kata-kata yang kosakata yang ada huruf yo-nya. Iya, tapi huruf E tapi ada titik duanya di atas.
Karena udara ini pasti ada di dia, nggak perlu ditanya. Dan nanti dari teks buku teks pertama itu setiap kata yang ada yoknya anggaplah kayak ini gitu ya, kata threshold. Dia nggak akan ada tanda udara ini karena yo itu ya udah pasti di dia gitu udara ini. Makanya kenapa tadi dibacanya threshold, O-nya yang berubah jadi A. Oh, tambahan sedikit soal udara ini ya. Terus kita masuk ke struktur kata. Mau di sini lagi ya. Kak, Struktur. boleh nanya dulu nggak, Aha, Kak? boleh. Boleh lihat yang tadi lagi nggak, Kak? Apa namanya? Ah, iya. Yang Eh, dialog atau yang atasnya? dialog, Kak, dialog. Aha. Eh, kan eh, di bahasa Rusia I itu dan kan, A-nya Mm-mm. dan juga. Bedanya gimana, Kak? Kalau I itu dia dan atau dalam tanda petik setara. Misal yang dimaksud setara itu saya mau pergi berenang dan kamu juga mau pergi berenang gitu. Tapi kalau misalnya A itu artinya lebih ke sedangkan sebenarnya. Sedangkan kalau atau kalau saya mau pergi berenang, sedangkan kamu mau bermain bola gitu. Jadi dua-duanya mau sama-sama mau melakukan aktivitas gitu ya. Tapi beda aktivitas yang dilakuinnya. Nah, itu nanti pakai A. Saya suka keju, sedangkan kamu suka apel gitu. Walaupun sama-sama suka, itu nanti pakainya A. Sedangkan kamu sukanya apel. Apalagi nanti yang benar-benar berkebalikan gitu. Saya suka keju, kamu nggak suka keju gitu. Nah, itu pakai A. Oke, makasih, Kak. Ya, terus kita masuk ke struktur kata di dasar biasanya belajar tiga cukup. Pertama ada kata benda, kedua kata kerja, dan ketiga kata sifat. Wes ini top. Arti dalam bahasa Rusianya sуществительный. Di sini ada mekisnak lagi buat yang mau nandain. Terus ada kata kerja gлаголы. Sama yang ketiga adalah kata sifat прилагательный. Gitu. Tiga ini adalah struktur kata yang paling dasar di bahasa Rusia. Kata benda, kata kerja, kata sifat. Wes. Dan di bahasa Rusia itu kalau misalnya untuk teman-teman yang udah pernah belajar bahasa Arab itu akan lebih mudah belajar. Karena identifikasi kata dalam bahasa Rusia itu kurang lebih sama gitu, diidentifikasi dari akhirannya gitu. Akhiran dari kata benda itu menunjukkan gender. Akhiran dari kata kerja menunjukkan aspek atau ada lagi jenis. Dan nanti beda gitu ya. Kalau misalnya kata sifat, akhirannya menunjukkan gender juga sama kayak si kata benda gitu. Nah, misal bedanya gimana? Kalau misalnya kata benda antara akhirannya huruf konsonan, kalau kata kosong itu berarti konsonan di bahasa Rusia akhiran kata kosong. Atau akhiran A, atau akhiran ya, atau akhiran O, atau akhiran Y. Nah, lima akhiran ini kalau misalnya ada bisa dipastikan, bisa hampir dipastikan bahwa mereka adalah kata benda. Khususnya yang A sama O. Karena akhiran ya dan y itu nanti ada juga di kata sifat.
akhiran a ya, akhiran ya ya, akhiran o y, akhiran y y, akhiran oi, ada akhiran i sama akhiran ei. Nah, ini semuanya jadi kata sifat gitu. Jadi antara yang pasti bukan kata kerja gitu. Karena kalau misalnya kata kerja secara umum kebanyakan mostly mereka diakhiri oleh akhiran at atau akhiran it atau yet. Pokoknya ada teks namanya kisnaklan. Nah, itu kata kerja. Sisanya bukan kata kerja. Makanya nanti kalau misalnya di bahasa Rusia itu kalau aku pribadi membagi gramatika si aturan gramarnya itu berdasarkan apakah dia kata kerja atau dia bukan kata kerja. Itu yang paling masuk di aku. Nanti kalau misalnya kata kerja dia ikutnya ke hukum-hukum kata kerja secara gramatika. Kalau misalnya yang kata benda dan lain-lain itu nanti ikutnya ke hukum-hukum gramatika untuk non kata kerja selain kata kerja. Nah, biasanya yang dipelajari duluan adalah yang non kata kerja gitu. Sambil secara bertahap hukum kata kerjanya itu dikenalkan gitu. Cuman itu cenderung nanti. Kalau misalnya hukum-hukum kata kerja setelah hukum-hukum dasar dari hukum-hukum dasar gramatika non glagol atau non kata kerja itu sudah dipenuhi, udah dipelajarin, baru kita masuk ke bagian kata kerja. Jadi urutannya gramatika yaitu non kata kerja, baru ke kata kerja. Gitu. Habisnya ada yang mau ditanya dulu? 11. Kan? Nah, ini yang tadi aku bilang, kata benda. Kata benda itu dibagi ke 3 jenis lah. Ada yang maskulin, cowok, ada yang feminin, ada yang netral. Gitu. Untuk yang maskulin, akhirannya konsonan atau ikrat KY yang huruf Y itu. Kalau misalnya feminim, akhirannya ada huruf A atau Ya. Kalau misalnya netral, akhirannya ada O atau Y. Nah, ini nanti akan dijadikan hukum, hukum apa namanya? Dijadikan tabel gitu. Ini kan kata dasarnya ya di Pades 1. Ada yang udah pernah dengar Pades belum? Atau Kevs dalam bahasa Rusia. Belum. Pades, baru bisa. Pades atau Kes, gramatika untuk non-glagol. Non kata kerja. Pades atau Kes itu adalah gramatika untuk non kata kerja. Dia ada jumlahnya 6. 6 jumlah. Nah, nanti biasanya diurutin. Pades satunya bakal kayak gimana untuk masing-masing. Pades duanya bakal kayak gimana untuk masing-masing gitu ya. Dan Pades tiganya gimana. Dan seterusnya gitu biasanya. Kalau misalnya di pelajaran bahasa Rusia.
gitu. Nah, untuk kata benda sendiri itu dibagi ketiga kan tadi. Maskulin yang akhirannya konsonan atau i kerat ky. Contohnya ada stol. Stol ini akhirannya kotak kosong atau misal atau disebut juga konsonan. Terus musei juga diakhiri sama i kerat ky. Gitu yang menyebabkan dia masuk ke dalam kategori maskulin. Jadi setelah tadi dipecah gitu ya, kita udah bisa membagi apakah ini kata benda, kata kerja, kata sifat, nanti di kata bendanya itu dibagi lagi gitu. Jadi maskulin, feminim, sama netral. Tadi yang maskulin udah, sekarang yang feminim akhirannya a atau ya gitu. Misalnya ada keniga akhiran a, ada nedelia artinya minggu akhirannya a juga. Minggunya tapi minggu yang artinya pekan ya. Akhirannya ya juga gitu. Tapi kalau misalnya ada nggak yang akhirannya A, iya, tapi dia masuknya ke maskulin? Ada. Misal kayak papa, papa nih akhirannya A, tapi artinya dia itu bapak. Jadi walaupun dia akhirannya A, dia nggak masuk ke feminin, tapi dia tetap masuk ke maskulin. Netral. Untuk yang netral juga nggak masuk ke cowok, nggak masuk ke cewek, itu akhiran katanya diakhiri sama O atau Y. Misal contohnya adalah Agno. Agno eh, artinya jendela, dia masuknya ke netral. More juga artinya laut, dia masuknya ke netral. Tapi selain dari tiga jenis kata itu, ada juga apa namanya pembagian berdasarkan jumlah. Kalau misalnya di kata benda, apakah dia tunggal atau jamak? Sebenarnya ada tunggal, terus dua, tiga, empat, baru jamak. Ya. Sebelumnya gitu, sebelumnya sempat kayak gini pembagian. Dan nanti juga apa namanya akan melewati fase ketika jumlah itu pembagiannya seperti ini jadi tiga gitu ya. Dan di sini nanti ada juga polanya gitu yang berubah akhirannya juga. Yang tadinya keniga akhirannya a berubah jadi kenigi akhirannya i. Gitu. Nah di bahasa Rusia enaknya itu nanti tinggal dilihat akhirannya itu berubahnya kayak gimana gitu. Kalau perubahannya kayak gimana itu yang dihafal dan nanti pas latihan itu yang coba drill gitu ya di soal-soal. Misal apa namanya keniga satu buku, kenigi banyak buku, stol, meja. Kalau misalnya banyak meja kayak gimana gitu. Itu nanti ada polanya perubahannya. Ada tabelnya kalau misalnya mau nyari di inputnya. Gitu. Terus kita lanjut dulu sampai nanti selesai baru ada kalau misalnya ada pertanyaan disampaikan ya. Sekarang dicatat tuh. Terus kata kerja. Gitu ya. Kata kerja dibagi jadi dua tipe kurang lebih. Tipe pertama yang dan tipe kedua sesederhana itu pembagian jenis tipenya. Tinggal dilihat ciri khasnya masing-masing. Kalau misalnya ciri khasnya yang tipe satu akhirnya adalah at, ya. At. Tapi kalau misalnya yang kedua cirinya adalah it. Di sini ada kata bentuk infinitif. Apa itu bentuk infinitif? Infinitif itu adalah kata dasar dari suatu kata kerja. Itu yang disebut sebagai infinitif. Gitu. Contohnya ada enggak? Contohnya ada. Di sini ada citat, akhirnya at. Mengikuti alur yang mengikuti nah, yang ada di atas ini, bawah sama ya.
polanya at, yet, sama it. Akhiran at di sini sebagai tipe satu, sedangkan di kanannya ada akhiran it sebagai tipe 2. Ada lagi nggak yang lain? Ada delat, ada zit. Ini pengecualian. Jadi tetap masuk ke tipe satu walaupun akhirannya it. Ada nggak yang akhirannya at atau et tapi masuk ke tipe 2? Ada, tapi nanti. Ini bahkan kalau misalnya yang at, kalau yang at itu dia emang di tengah-tengah, bisa ke tipe satu, bisa ke tipe 2. Terus ini juga ada lagi nosid memakan. Terus kalau misalnya tipe satu dan tipe 2 ini dibedakan, terus untuk apa? Nanti perbedaannya adalah untuk konjugasi atau pembentukan kata. Gitu. Nah, kata kerja itu sangat bergantung pada subjeknya. Konjugasi atau pembentukan kata ketika kita gunakan itu bergantung pada subjek dan waktu. Dipengaruhi oleh itu subjek. Dua hal ini yang mempengaruhi pembentukan kata kerja. Subjeknya siapa, waktunya kapan. Kalau misalnya yang membaca, misal ada kata citat gitu ya. Kalau misalnya saya membaca, maka jadinya ya cita. Ya. Kalau misalnya ada kata subjeknya adalah ti cita yes. Kalau on anak-anak, it on cita yet. Kalau misalnya mei, akhirnya pakai yem. Mei cita yem. Kalau voi pakainya cita yet ya. Pakainya yet. Saya untuk tipe satu ini ya. Terus untuk ani pakainya yut atau ut. Ani cita yut. Nah, untuk tipe 2 pembentukan katanya juga punya pola sendiri. Gitu. Kalau misalnya ya, dia masih sama gitu ya. Gabarit. Tulis dulu. Kalau misalnya pakainya ya sebagai subjek, maka nanti tulisan glagolnya adalah gabaryu. Kalau misalnya pakai tei, itu pakainya ish, bukan yes. Sini ada perbedaan. Ish tidak sama dengan ish. Terus onana ano, pakainya it, bukan at. Terus kalau misalnya mei pakainya im, yang sebelumnya yem. Terus vui pakainya itse, kalau saya sebelumnya kan yetse. Yetse jadinya itse. Terus kalau misalnya yang ini yem, jadinya im. Oh ini udah jelas. Kalau misalnya di sini adalah pakai yud untuk ani, maka di atas sudah pakai. Kalau di tipe 2 kita pakai yat atau at. Gitu. Ini konjugasi atau pola perubahan. Dilihat dari subjeknya doang sekarang. Nggak ada waktunya. Hanya ada subjek. Itu. Terus terakhir ada delegatornya atau kata sifat. Dia mengikuti kata benda.
baik dia dalam keadaan sendiri ataupun bersama. Enggak gitu. Iya sih. Kadang ada beberapa kata itu secara struktur dia kata sifat, tapi ya itu adalah kata benda. Misal kayak ucon. Tapi sebelum ke sana kita masuk dulu ciri-cirinya. Sama kayak misalnya kata benda mereka dibagi jadi tiga, maskulin, feminin, sama netral. Akhirannya ada i, a, ya, o, ye. Untuk yang jamak dia pakainya ye, i, ye, gitu. Semuanya pakainya akhiran. Kalau misalnya kalian perhatiin, teman-teman perhatiin. Jadi ya tinggal dilihat akhirannya berubahnya kayak gimana, maka itu adalah ketentuan gramatnya. Oh, oh iya. Untuk bedain, ntar sebelum lanjut kita balik ke pertanyaan yang tadi. Untuk tahu bedain antara pakainya you atau u, itu kalau dari aku rajin baca. Rajin baca, rajin melihat teks. Karena kayak keasah gitulah kalau aku sendiri. Keasah karena terlalu, apa namanya, banyak baca, banyak referensi yang didapat gitu ya. Semakin lama semakin valid referensinya, semakin kuat apa namanya, keyakinan penggunaannya, pola penggunaannya ya udah gitu. Langsung keluar, keluar, keluar. Kadang salah nggak? Ya, kadang pernah salah gitu. Cuman ya udah secara perlahan nanti dibenerin gitu kalau aku pribadi. Apalagi ya, eh Kalbaryu, Raskabari, Bayu, Aguliayu, Syucu. Oh iya, ada lagi namanya Sutit. Sutit ini artinya bercanda. Nanti dia berubah jadi kata sucu. Artinya dia saat aku bercanda gitu. Iya. Mm-mm. Rumus pasti. Cuma eh kemungkinan besarnya adalah huruf pengecualian. Ada huruf pengecualian kage, he, she, je, kage, he, she, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuhnya kalau nggak salah se deh. Nah, tujuh ini yang nanti menentukan apakah dia akan berakhiran u atau u. Eh, Taif, tarit, tariu, siju. Eh, nggak ada lagi sih. Cuman kalau misalnya aku pribadi nyambung-nyambungin materi ya kemungkinan besarnya karena dia huruf sebelum terakhir dia kan kayak ini kan gak valid ya. Nah huruf sebelum terakhirnya itu bukan dari huruf ini maka dia jadinya you. Tapi kalau misalnya akhirannya nama family-nya atau misalnya apa namanya huruf akhirannya gitu ya, harus sebelum si it atau at-nya itu, kalau misalnya di sini it berarti termasuk dari kata huruf-huruf di dalam kotak ini dia bakal berubah jadinya u gitu.
Keputar-putar nggak? Atau bisa dipahami? Yep. Terus kita balik lagi ke ini udah jam 7:39. Kita ngebut. Kalian mau stop dulu atau lanjut? Soalnya ada kuis. Ada yang berhalangan, Pak? Lanjut dulu aja sampai selesai. Dikit lagi. Oke, Kak. Selanjutnya ada kata sifat relagatil noye. Dia akan mengikuti kata benda. Sederhananya itu. Mau di Pades yang tadi udah disebutin. Di sini. Mana Pades? Pades yang ini dia juga akan ngikutin kata bendanya. Itu udah paling sederhana lah. Soal si kata sifat ini. Itu udah tinggal ngikutin aja. Kata bendanya sebagai apa, dia juga bakal ikut. Apakah kata bendanya sebagai objek, maka bentukannya akan mengikuti juga. Kalau misalnya dia bentukannya sebagai subjek, ngikutin juga. Kalau misalnya dia sebagai pelengkap, ngikutin juga. Gitu. Misal, saya memotong bawang dengan pisau yang tajam. Nah, yang tajam itu di bahasa Rusia sebagai kata sifat. Nah, karena pisaunya adalah kata keterangan alat gitu ya, maka si tajamnya ini juga mengikuti status grammar dari pisau gitu. Begitu juga berlaku kalau misalnya dia jadi subjek atau objek dan lain-lain. Itu kalau misalnya untuk delegatil noun atau kata sifat. Nah, tadi yang sempat aku bilang tata bahasa itu ada dibagi dua untuk kata kerja sama non kata kerja. Kalau misalnya di aku pribadi, kalau misalnya di kata kerja itu nanti akan bagi menjadi aspeknya berdasarkan aspeknya imperfect sama perfect. Apakah dia masih berproses atau misalnya dia berulang gitu ya, sedang berlangsung, belum selesai, atau justru tindakan yang sekali diulang dan langsung selesai gitu. Itu nanti masuknya antara imperfect sama perfect. Terus terkait konjugasi yang tadi akhirannya at atau it gitu ya. Terus juga ini biasanya disebutnya NCV, CV materi. Terus juga terakhir adalah waktu gitu. Apakah dia future, past, atau present gitu. Mirip kurang lebih sama kayak di bahasa Inggris. Gitu. Kalau misalnya sekarang dia pakainya Citayu biasa. Kalau misalnya masa lalu dia pakainya Cital, ada L-nya Cital, Citala. Gitu. Tapi kalau misalnya masa depan, oh ini beda ya. Ada yang cuman bisa imperfect, ada yang bisa dua-duanya. Kalau misalnya masa lampau ada LL-nya. Tapi kalau misalnya masa depan, ada yang pakai budu, ada yang pakai gitu. Nanti detailnya di kelas selanjutnya kalau misalnya ikutan. Ini masih jauh, cukup jauh kata kerja. Terus untuk kata tata bahasa dan kata kerja itu nanti eh, ada 6 kasus. Ada nominatif, kasus satu, genitif, kasus dua, datif, kasus tiga, akusatif, kasus empat, instrumen. Kata keterangan tadi, kata keterangan alat, kata keterangan siap apa gitu ya. Kata, itu kasus 5, preposisional, itu kasus 6. Setiap kasus punya bentuk akhirannya masing-masing. Untuk setiap jenis kata, baik dia maskulin, feminin, atau apa namanya, netral. Dan nanti selain kasus, dia juga akan bermain di jumlah. Jadi ada 3 aspek kalau misalnya di kategori.
di gender, di kasus, sama di jumlah. Tapi kasus ini harusnya yang di paling belakang. Jadi lihat dulu gendernya, lihat dulu jumlahnya, baru masuk ke kasus. Ini satu, ini gitu. Kurang lebih begitu. Nah, terus kata sifat gimana? Harus sesuai dengan kata benda. Wes, udah itu kuncinya. Sesuai kata benda. Contoh, stol, meja. Maka kata sifatnya mengikuti dia. Di sini pakainya pada satu, V. Dan dia muskoirot gitu ya. Atau maskulin. Kalau misalnya di bahasa Indonesianya. Karena stol itu akhirnya adalah konsonan, dia maskulin, maka kata sifatnya juga ikutin aturan kata sifat yang maskulin. Akhirnya antara ei atau i. Dan di sini kita pakainya ei. Terus selanjutnya ada Novaya Keniga karena akhirannya adalah A maka dia feminin. Dan akhiran jimnya mau gak mau ikut sama kata benda Novaya. Tapi ada selain dari itu kata sifatnya itu punya perbandingan antara dia yang cantik, dia yang lebih cantik sama dia yang paling cantik. Kalau misalnya yang lebih cantik tinggal diubah jadi YY. Krasivaya, Krasivaya. Bolshaya, Bolshe. Kurang lebih begitu. Untuk kata lebihnya. Nanti kalau misalnya mau dibilang paling, tinggal tambahin kata samai. Kalau misalnya eh, cowok ya berarti samai. Kalau misalnya cewek sama ya. Itu untuk hari ini. Terima kasih. Sesi satu. Gimana? Apa mudah dimengerti? Apa mudah ditangkap? Atau keputar-putar? Apa mudah dipahami? Ada yang masih ganjel penjelasannya? Ada yang mau ditanyain? Atau mau istirahat? Lanjut nanti Boleh lagi. dikit-dikit. Gimana? Kan tadi ada yang pakai ei atau i ya. Itu Heeh. bebas kah atau gimana? Itu nanti ada aturannya sih. Bukan aturan, ada polanya. Beberapa, untuk ini kan, untuk kata sifat kan ya. Iya. Untuk penggunaan kata sifat antara atau i. Itu, tapi nggak pasti. Kayak ada yang misal akhiran sebelum, maksudnya kan akhirannya adalah sama i. Nah, misal kita punya huruf H, ya. Maka nanti pakainya huruf T, I, X. Eh, Rugi. Apa lagi ya? Jarang sih. Ihi ini artinya tenang. Dia
Penentuan kata sifat itu benar-benar kayak ya udah kalau aku sendiri solusinya baca gitu. Karena sama kayak yang netral gitu. Yang netral juga banyak. Mana yang pakainya iye iye, mana yang pakainya oh iye, aku nggak paham. Maksudnya polanya ya sejauh ini kayak kayaknya polanya gini deh. Abis itu terbantahkan gitu. Ternyata polanya nggak gini. Ya, ya udah mau nggak mau baca aja terus. Mengingat kalau misalnya pakainya yang ini, hmm, Tihi terus Haroshi gitu ya. Gitu. Tapi ketika misalnya di sininya udah sesuai, nanti di apa namanya feminim atau netralnya beda gitu. Itu yang jadi PR utama ketika belajar atau ngafalin si kata sifat. Jadi ya memang harus perlahan. Ini mungkin nggak menjawab, tapi kebayang nggak kenapa aku jawab kayak gitu. Masih mencerna Kak. Ini harus pembahasan sendiri. Misal apa ya? Misal di maskulin, feminim sama netral. Di maskulinnya dia pakai haroshi, di sini pakai horoshaya, di sininya pakai horoshaya. Terus di sini ihi, ihai, ihoi. Jadi kadang kita ngakalin gitu. Apakah oh ketemu nih di sini sama gitu, sama-sama ii akhirannya. Tapi ketika diganti ke yang lain, ke netral misalnya, dia beda. Yang satunya akhiran YY, yang satu akhirnya oh iya. Nah, hal-hal yang gini yang selalu mematahkan pola yang udah dipikirin gitu. Nah, kalau misalnya ngelihat dari yang tadi ada kagak, ada 7 huruf yang paling sering kena pengecualian. Tapi masalah di sini juga nggak selalu sama gitu. Kayak yang tadinya awalnya sama-sama Haroshi, Tihi, akhiran II. Tapi kalau misalnya dijadiin kata sifatnya untuk slide nirot atau kata benda netral, dia bisa berubah, bisa beda. Satunya YY ujungnya, yang satunya lagi OI gitu. Jadi ya solusinya baca untuk saat ini. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nanya Kak, bentar. Kalau tulisan itu harus sambung gitu ya Kak? Kalau outfit mungkin masih boleh. Cuman kalau misalnya udah di kurs 1, udah masuk ke kuliah, itu iya kalau misalnya mau tulis tangan ya nyambung gitu. Tapi yang nggak yang harus selalu nyambung. Kayak misal mau kayak gini juga nggak apa-apa. Yang penting fontnya font tulis tangan gitu. Kan ada orang yang kayak gini gitu. Ada yang pakai kayak gini, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Ada yang Oh, tapi disambung, berarti ada yang enggak. nggak harus bener nyambung kayak yang itu yang dikirimin kemarin itu. Yang penting bisa bacanya dan bukan huruf cetak gitu. Kalau kayak misalnya kan paling beda tuh D ya. Kalau misalnya D yang tulis tangan kayak gini, kalau misalnya mau tulis cetak kayak gini.
Ya kalau misalnya kita masih tulis cetak, nulis pakai tangan tapi pakai D yang ini, itu kayak sama dosen ngapain ditulis tangan, ketik aja di komputer gitu. Nggak ada bedanya. Malah bagusan komputer yang nulis gitu. Oke, Jadi siap. kayak ya Masih udahlah Kak. nggak apa-apa walaupun tulisan tangannya jelek, seenggaknya pakai pola tulisan tangan gitu. Dan masih bisa baca dikit-dikit. Ada lagi yang mau ditanya? Jika tidak ada, apa namanya? Oke, hati-hati dan jauh. Kalau misalnya udah nggak ada, aku save dulu. Aku, eh, yes. Aku save, aku kirim. Kita stop dulu ya, kita istirahat dulu.